balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini mau jawab pertanyaan dari Helen Rustini 9367. Kakak, obat smoothing yang lepek dan awet lurusnya. Soalnya menurut customernya kalau smoothingnya nggak lepek katanya gagal gitu. Helen, pertanyaan kamu bagus ya. Kalian tonton video ini sampai habis. Siapa tahu kalian pernah ngalamin kayak gini. Hoi guys, jadi smoothing, jadi gini ya. Kita harus bisa membaca pasar ya. Ada customer itu yang menganggap kalau smoothing itu jadi kalau hasilnya itu lurus kayak sapu, kempes banget, itu dikatakan jadi. Ada customer mengatakan smoothing itu kalau smoothing jadi, itu smoothingnya itu lurusnya lurus natural, nggak yang kayak sapu, ya, tidak harus kempes. Nah, ada orang kayak begitu. Jadi kita pahami dulu, kita pahami dalam artian gini. Ketika customer datang ke tempat kalian, itu pasti mereka itu cerita kalau orang demen smoothing lo ya. Aku lo smoothing di sana, tapi hasilnya gak jadi. Padahal kita cek, setelah kita reklamasi kita lihat, itu lurus. Tapi lurusnya lurus natural, ya, tidak lurus seperti sapu. Satu lagi customer datang, ya. Aku lo smoothing di sana ini gagal. Dengan pertanyaan yang sama. Gagal katanya, hasilnya tuh terlalu ini kaku katanya gitu, terlalu kaku ya, aku ndak suka kayak begitu. Setelah kita cek lurus kayak sapu, maunya lurus natural, ketuker. Nah, hal-hal seperti ini kita itu harus tanya sama customernya. Dan kalau katakanlah kita nggak mau nanya sama dia, kita dengerin apa yang dia pertanyakan ini tadi. Oh, berarti orang ini nggak suka lurus yang terlalu kempes. Oh, berarti orang ini nggak suka nih kalau hasilnya itu nggak kempes. Ya, sekarang baru kita main di mana kita main menentukan jenis obatnya. Karena jenis obat itu banyak banget, seperti yang aku bahas di video-videoku yang di bawah-bawah itu, aku sering banget bahas-bahas smoothing. Ya, ada di videoku yang ciri-ciri obat smoothing yang hasilnya bagus dan pasti lurus itu. Aku nggak mau nyebut merek yang gimana ya, karena memang setiap merek itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Gampangannya itu dari baunya. Kalau kalian menginginkan hasil pelurusan yang kempes, lurus kayak sapu, carilah obat smoothing yang pH-nya tinggi. pH tinggi itu seperti apa, Kak? Sudah aku jelaskan berkali-kali di videoku. Yang baunya nggak enak, nyenget banget, podo karo krim gitu lah ya. Orang bilang kalau pakai Mercutrut hydroquinone itu hasilnya lebih cepat, ya, seperti itulah. Hasilnya lebih bagus, lebih lurus. Ya, lebih lurus, lebih kempes. Baunya nggak enak. Tapi kalau kamu menginginkan yang lurus-lurus alami, tidak perlu menggunakan obat yang pH-nya tinggi, yang aromanya itu tidak terlalu nyengat. Kan banyak tuh ya sekarang obat-obat yang pH-nya tidak tinggi, itu hasilnya ya lurus biasa aja. Nggak bisa kamu dapatkan rambut yang kempes, itu nggak bisa. Tapi kalau kamu menggunakan obat-obat yang pH-nya tinggi dan berbau nyengat sekali, otomatis dia ini akan menghasilkan smoothing yang kempes dan lurus seperti sapu. Ya, itu harus kalian pahami dulu. Terus lagi, kalian kalau bertanya itu jangan kalian, Kak, merek ini gimana, merek itu gimana, merek itu gimana. Karena gini loh guys, terkadang aku nyoba merek A, tak pakai itu berhasil. Nyoba merek B, tak pakai berhasil. Oke obatnya, giliran kalian yang nyoba hasilnya nggak oke. Kenapa bisa begitu? 1, jam terbang. Yang kedua, kurangnya analisa. Yang ketiga, nyatokmu kurang. Ya, itu yang harus kalian pahami, harus kalian sadari.
Karena apa? Yang kalian tanya itu, kak kalau obat ini gimana, bagus nggak? Semua obat itu bagus, tergantung kalian aja yang ngerjain gitu loh. Terkadang banyak banget yang tanya sama aku ini baru pemain baru, aku baru nyoba nyemuting anak aku ya, tapi kok hasilnya ujungnya begini ya, kenapa ya kak ya, bisa diajari nggak dari awal? Ya jelas nggak tak ajarin, jelas nggak tak jawab hal-hal seperti itu. Saya jawab seadanya aja, karena gini loh ya, kamu mau nanya tapi kamu ini nggak ada basic. Saya mau jawab kayak bagaimanapun, apa yang saya omongkan berbeda dengan apa yang kamu bayangkan, malah hasilnya nggak karu-karuan. Beda lagi dengan kamu kursus ya, kita langsung tatap muka, kamu bertanya, saya menjawab, kamu menunjukkan hasilmu, saya ngasih solusi. Diagnosanya seperti ini, saya kasih referensi obat, itu yang benar. Bukan kamu nanya, obat ini bagus gak? Obat ini bagus gak? Ini caranya gimana? Kalau ini harusnya bagaimana? Ini. Lah elah, kecuali kamu sudah pernah kursus di saya tahu cara kerja kamu, saya tahu gimana cara kamu megang customer. Tanpa harus kita bertemu, kita by phone aja. Aku bisa nih nyeting kamu, oh ini pakai ini nih, oh jangan ini, kamu jangan seperti yang kemarin ya, kamu harus seperti ini ya, itu yang benar. Kamu tidak pernah, istilah kasar itu tidak pernah face to face dengan saya, kamu tanyanya yang terlalu mendetil, otomatis saya jawab yang terlalu mendetil pun kamu nggak akan dong, nggak akan mudeng, karena tekniknya berbeda, cara analisisnya beda. Rambut sehat menurut saya dengan rambut sehat menurut kamu itu berbeda, ya kan? Rambut sehat menurut saya, katakanlah rambut orang yang nggak pernah nyuci rambut tapi banyak minyaknya itu ya, itu menurut saya itu sehat. Tapi menurut kamu itu kumel, rambutnya kotor, nggak bagus, rusak karena berminyak itu tadi. Padahal minyak itu minyak alami rambut, itu bagus buat rambut. Nah hal-hal seperti ini tuh beda pemikiran, beda ucapan, nanti beda tindakan. Bukan aku tidak mau menjawab, makanya usahakan ketika kalian melakukan smoothing atau home service atau buka salon, kalian belum menguasai betul-betul, silahkan kursus. Nggak kursus di tempatku juga Kak Popo, silahkan ke tempat lain, setidaknya kalian ini paham dan mengerti. Kalian jangan pernah melihat dan menyepelekan yang namanya halah pelurusan, smoothing, tuku obat online akeh nyatok beres tadi. Nggak salah, banyak orang jualan obat murah-murah banyak. Tapi yang harus kita tekankan, ada beberapa hal yang orang awam itu tidak menguasai dan hanya dikuasai oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia rambut atau hairstyle. Itu yang harus kalian tahu ya. Kadang capek juga menjelaskan, kadang ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti itu biasanya yang nggak ada ilmu basicnya. Dia hanya sekedar coba-coba karena merasa ternyata obat smoothing itu murah, padahal nggak semuanya murah. Kasih tahu, obat-obatan itu kalau kita hitung itu juga mahal juga loh, karena pajak segala macam. Kalau aku di salon aja sekarang sudah pajaknya 12% loh. Jadi makanya kalian nih ya, kalau merasa Kak rumah saya jauh, silakan online untuk kursusnya. Kok masih mahal Kak? Gini loh sayang, saya kayak aku gini, aku kalau untuk kursus online ya, untuk smoothing aja aku 1,5 sampai 2 juta, itu 1 kali pertemuan. Kak kok mahal banget 1 kali pertemuan aja segitu? Kamu bebas tanya sama aku segala macam, itu seumur hidup kamu selama kamu buka usaha itu. Terus lagi saya ajarin kamu teknik-teknik di mana saya mengerjakan itu, dan treatment itu jadi nomor 1 di tempat saya ya. Berarti secara skill dan kemampuan saya oke di bidang itu gitu loh. Makanya ibaratnya tuh saya mau jual berapapun itu harga saya. Habis itu kan kamu balik modal, kamu megang 3-4 orang sudah balik modal. Selanjutnya ya sudah keuntungan pure pribadi kamu, istilahnya itu begitu ya kan. Hal-hal kayak begitu itu harus
harus banget yang kalian pahami. Soalnya banyak banget ya seperti yang aku ceritakan ini ya, banyak banget orang yang nggak paham nih obat. Mereka beli hanya karena FOMO, mereka beli hanya karena murah, mereka beli hanya karena di review ini hasilnya bagus. Belum tentu. Karena aku terkadang produk-produk yang FOMO untuk salon ya tentunya ya, kayak untuk pelurusan atau segala macamnya dan tetek bengeknya itu terkadang aku beli, aku coba sendiri ke rambutku atau ke modelku gitu ya, hasilnya B aja. Memang perlu tindakan profesional. Makanya kalau kalian pahami ya, ada beberapa merek yang dia ini hanya menjual di online ya, hanya sekedar sampo, hair mask dan kawan-kawannya aja. Tapi kalau untuk tingkat profesional kayak obat pelurusan ya, terus ada warna-warna tertentu, warna-warna memang khusus untuk salon, itu dia tidak jual di online. Dalam arti dia tidak live kan di online, karena memang untuk konsumsi profesional ya kan, harus dikerjakan oleh orang-orang yang profesional, bukan hanya sekedar menjual barang yang bebas. Itu penjual, istilah kasarnya itu memang merek-merek yang memang selalu sama salon itu hubungannya bagus ya. Kalian mau tahu apa mereknya? Sudah sering kok aku bahas ya. Itu yang maksudnya tahu tata krama ya. Biasanya dia ini setiap tahun itu bisa ngadain seminar itu 3-4 kali. Ya, makanya dipahami dulu jenis obatnya. Jangan membeli produk karena FOMO, jangan membeli produk karena kamu tidak menguasai, jangan membeli produk karena murah aku pakai itu aja. Jangan seperti itu. Kuasai dulu skillnya, baru tentukan obatnya. Oke? Semua obat itu bagus kalau dikerjakan dengan orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Oke, jangan pernah salah. Ketika kalian pengen melakukan smoothing rambut, namanya juga rambut di atas, gak mungkin kamu nyatok sendiri. Bisa pun itu sudah keajaiban. Jadi buat kamu yang pengen smoothing rambut, silahkan datang ke salon-salon yang memang kamu ini srek ya. Dan untuk para owner salon ya, harus lebih training pegawainya, karena terkadang banyak kejadian kesalahan atau kejadian miskomunikasi dengan customer itu hanya karena pegawainya yang lalai. Nggak nyalahin, karena kita tidak pernah tahu isi hati kepala pegawai kita. Kita hanya bisa meng-cross check setiap hari, kita harus evaluasi, analisa dengan pegawai kita dan customer kita. Karena sejatinya antara pegawai, terus kita, terus customer ini harus saling berkesinambungan, harus dipupuk semuanya supaya kedepannya itu kita lebih baik lagi, dan ketika hal-hal baik ini terjalin, otomatis secara finansial kita juga bagus. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Bye bye.